cara berpakaian agar suami betah di rumah. Menurut pengalaman Bu Ratu, kurangi memakai daster. Iya, gitu ya, Bu kurangi. Ratu, ya? Boleh pakai daster. Yang terpenting masuk ke kamar, Oke. buka lemari, lihat pakaian yang Anda miliki. Oke. Nah, kira-kira pakaian mana sih yang menurut Anda itu menarik, yang enak dipakai di rumah, santai lah dipakai di rumah? Jawabannya kalau daster ya sama juga bohong. Ratu Aura in podcast. Halo, selamat sore Bu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Apa kabarnya Bu Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Dan tentunya juga kita harap kabar sahabat Aura juga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya Bu Ratu. Ya, dimanapun berada. Oke, jadi gini Bu Ratu, ini tema kali ini tuh yang paling banyak diperbincangkan. Maksudnya yang paling banyak ditanyakan. Kita juga sempat membahasnya, cuman secara itu nggak menyeluruh lah. Jadi kita akan membahasnya di sini. Itu tentang cara berpakaian agar suami betah di rumah. Oke. Ya. Karena kan seperti yang udah kita bahas pada video-video sebelumnya ya Bu Ratu ya. Kalau para istri itu kadang justru malah kalau di rumah cara berpakaiannya, penampilannya biasa aja. Itu Benar berbanding sekali. terbalik dengan ketika mereka ada acara di luar atau mau keluar, itu justru malah lebih wow gitu loh. Nah, itu kita akan bahas di sini cara berpakaian agar suami betah di rumah gitu. Itu gimana Bu Ratu? Bu Ratu mungkin bisa memberikan tips nih kepada para sahabat Aura. Baik. Iya sih Mbak Vivi. Dulu saya juga seperti itu loh Mbak Vivi ya. Pengalaman saya dulu sebelum saya memperhatikan penampilan saya dulu, dan sebelum suami saya selingkuh ya Mbak Vivi ya pastinya ya, karena kan saya sering buat video-video seperti itu karena berbagi pengalaman dari pengalaman pribadi saya juga. Dulu saya selama suami di rumah, saya juga di rumah, saya hanya berpakaian yang ala kadarnya, seperti menggunakan daster. Kalau menggunakan daster itu kan saya lebih nyaman. Kerja bersihin rumah nyaman, nyetrika nyaman, bersih-bersih rumah juga nyaman, ngurus anak juga nyaman karena pakai daster. Masih keringatan pun juga udah hilang gitu kan, karena kan daster itu kan kayaknya adem gitu ya Mbak, ya nggak terlalu panas ya. Kemudian kalau saya pergi keluar rumah pun saya penampilannya jauh lebih cantik gitu loh, lebih cantik, lebih menarik, dan make upan yang benar-benar wow gitu loh Mbak Vivi ya. Jadi kecantikan saya itu nggak saya berikan kepada bos suami saya, tapi kecantikan saya berikan kepada orang lain ya. Saya berharap mereka memuji saya, memuji kecantikan saya nggak berharap dipuji oleh suami saya. Padahal setelah suami saya selingkuh, akhirnya saya sadar di situ. Kenapa ya dulu saya nggak pernah memberikan penampilan terbaik buat suami saya? Kenapa saya memberikan penampilan yang lebih menarik, lebih cantik untuk orang lain dibanding suami saya? Kenapa dulu saya lebih suka menggunakan daster di rumah? Padahal suami saya tuh pengen lihat saya cantik juga, bukan hanya cantik ketika di luar, tapi ketika di rumah juga seperti itu. Nah, setelah suami saya selingkuh, setelah sama-sama introspeksi, kita komunikasi bareng-bareng, yang komunikasi intim, kesalahan apa sih yang membuat suami saya itu bisa selingkuh, dan ternyata suami saya selingkuh itu karena penampilan saya yang kurang cantik ketika di rumah. Kurang cantiknya dari penampilannya itu tadi Mbak Vivi. Saya sering menggunakan daster tadi, saya sering cuek dengan penampilan saya jarang mandi juga. Mandi harusnya pagi sebelum suami kerja, saya nggak pernah mandi. Saya sibuk dengan pekerjaan rumah saya baru mandi itu setelah suami saya pulang kerja, atau setelah pulang kerja jam 12 siang suami saya udah pulang, saya belum mandi gitu loh Mbak Vivi. Jadi sehari itu mandi cuma sekali gitu. Sedikit jorok ya Mbak. Penampilannya itu aja gitu ya. Iya, penampilannya itu aja ya. Alhasil ya suami saya gitu deh Mbak Vivi, mencari yang lebih cantik, karena kan pria jujur ya, pria itu memang makhluk visual ya. Jadi dia nggak bisa bohong terhadap siapapun. Kalau ngeliat wanita yang cantik, ngeliat wanita yang seksi, penampilan yang rapi, bersih, wangi, pasti dia akan tertarik gitu Mbak Vivi. Nah, kalau dari pengalaman yang Ibu Ratu sebutkan itu tadi kan karena Bu Ratu keseringan pakai daster ya di rumah ya. Itu
Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh memakai daster ya. Boleh. Tentu saja itu karena itu pakaian nyaman untuk bekerja. Maksudnya untuk melakukan pekerjaan rumah itu tentu kita boleh menggunakan daster. Tapi tidak setiap hari. Maksudnya dalam pagi sampai sore pakainya itu aja. Gak pernah diganti. Iya. Habis mandi ya itu, sebelum mandi ya itu, habis mandi ya itu. Itu tuh mulu sampai bau ya. Mentang-mentang nyaman, mentang-mentang nyaman sekali itu. Diganti itu kesalahannya di situ. Iya, jadi yang pertama tadi menurut pengalaman Bu Ratu kurangi memakai daster. Iya, kurangi. Boleh pakai daster. Yang terpenting jangan sampai pas suami di rumah. Ya ketika bangun tidur, suami kan masih tidur nih. Kita pakai daster bersih-bersih rumah dulu nggak masalah. Misalkan masak. Kalau pagi kan masak, nyiapin masakan dulu terus kita mandi. Kalau habis mandi kan kita seger, wangi, ganti pakaian. Itu harus kayak gitu, Mbak, ganti pakaian. Jangan pakai daster itu lagi. Pakai daster itu lagi boleh, tapi dikasih gantungan dulu, disimpan dulu di mana kayak misalkan di belakang, di jemuran dulu. Nanti setelah suami pergi kerja baru dipakai lagi untuk beres-beres rumah lagi. Itu nggak masalah kayak gitu. Yang terpenting selama suami membuka mata, kita jangan pakai daster dulu lah. Kayak gitu. Nah, ini mungkin makin bertanya-tanya nih para sahabat Aura nih. Terus kira-kira standar pakaian yang bisa kita gunakan agar suami betah di rumah itu seperti apa, Bu Ratu? Sekarang masuk ke kamar. Buka lemari. Lihat pakaian yang Anda miliki. Nah, kira-kira pakaian mana sih yang menurut Anda itu menarik, yang enak dipakai di rumah, santai lah dipakai di rumah? Jawabannya kalau daster ya sama juga bohong. Ya santai, tapi di sini artian santai itu nggak melulu ke daster ya. Emang daster santai, nyaman, cuman adalah pakaian yang lebih enak dipandang, yang juga daster itu nomor nyaman. nomor 3 santainya Mbak Vivi ya. Berarti nomor paling akhir. Ada nomor 2 yang santai dan nomor 1 itu yang santai tapi terlihat itu ya lebih wow sedikit lah. Itu bisa dijelaskan Bu Ratu? Kalau yang nomor 3 tadi kan santainya santai yang bener-bener santai banget, itu kan daster tadi ya Mbak Vivi ya. Kalau yang kedua ini santai yang sedengan. Kita bisa pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Yang terpenting itu pas buat tubuh kita. Buat tubuh kita tuh memperlihatkan bentuk tubuh kita. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kekecilan. Biasanya kan wanita itu kan kalau istri sudah memiliki anak, sudah pernah melahirkan kan pasti gendut ya. Iya. Itu perutnya kan sudah bertumpuk-tumpuk 3. Berbeda lah dari sama seperti perut saya nih, ada tumpukannya. Gak kelihatan Bu Ratu tetap. Tapi kan kita menggunakan pakaian yang jangan terlalu memperlihatkan lekukan-lekukan di perut kita. Jangan seperti itu. Itu namanya kekecilan bajunya. Yang terpenting pas lah, agak sedikit jangan kegombrongan lah. Yang terpenting pas, yang membuat Anda itu nyaman. Kaos polos nggak masalah, yang terpenting bersih sudah dicuci, sudah disetrika, tambah lagi parfum biar wangi, biar nggak bau bumbu dapur, biar nggak bau iler, nggak bau lecek-lecek habis tidur kayak gitu. Pokoknya setiap habis mandi itu harus diganti bajunya biar terlihat cantik. Nah, kalau sudah enak dipandang, jangan lupa lipstikan sedikit lah, nggak usah banyak-banyak, tipis aja. Kalau suami pulang kan lihat istrinya, oh cerah ya bibirnya ya, kok cantik sekarang. Ada riasan sedikit tipis aja tuh membuat suami makin betah di rumah nantinya Mbak Vivi. Jangan hanya pergi aja pakai lipstik dikirain pelit nanti ya Mbak Vivi ya. Biar nggak pucat juga ya, biar terlihat segar. Nah itu yang nomor 2 yang Bu Ratu sebutkan. Yang pertama nih yang nyaman tapi terlihat wow, itu gimana Bu Ratu? Yang nyaman terlihat wow itu kan untuk pergi, untuk jalan-jalan sama suami. Kalau pergi ya pakai celana panjang atau pakai rok panjang boleh. Yang terpenting jangan terlalu gombor, terlalu kebesaran. Celananya pun jangan terlalu ketat-ketat ya, yang pas lah buat tubuhnya, jangan terlalu kebesaran juga biar terlihat nyaman, terlihat rapi. Yang terpenting dicuci, itu paling penting, dicuci dan sering ganti juga. Jangan baju itu mulu kan nanti bisa bosen liatnya, apalagi bau keringat itu kan juga nggak nyaman buat suami nantinya gitu Mbak Vivi. Nah ini tapi para wanita Ibu Ratu ya, kebanyakan tuh mereka ngira apa aku harus pakai pakaian yang ya seksi gitu ya Bu Ratu ya. Konotasinya kan mungkin apa pakaian seksi, pakaian yang minim itu bisa membuat suami betah di rumah ya. Itu gimana dengan pemikirannya seperti itu Bu Ratu? Boleh sih sebenarnya kalau pakaian seksi untuk menggoda suami itu kan di kamar. Jangan menggoda suami di depan anak-anak ya, nanti
nggak bagus juga ya pakaian seksi di depan anak. Misalkan pakai lingerie depan anak-anak kan ya nggak asik juga ya. Misalkan saya pernah ngomong pakai lingerie kalau badannya seksi sih nggak masalah, tapi kalau badannya gendut kan nggak cocok ya Mbak Vivi ya, nanti kayak seperti bilang kayak nangka dibungkus kayak gitu. Itu kan tergantung dengan prianya juga ya. Pria ditanyakan juga dengan suaminya, sayang kamu tuh suka kalau aku pakai baju apa sih, jujurlah dari hati ke hati biar kamu tuh betah di rumah. Jangan hanya memprediksi sendiri, oh suamiku suka aku pakai baju ini, oh suamiku tuh aku lebih suka pakai lingerie yang kayak gitu. Enggak semua pria tuh seperti itu. Harus dikomunikasikan baik-baik dengan pasangannya, yang dimau tuh seperti apa, pakaian seperti apa sih yang diinginkan suami saya agar suami saya tuh betah di rumah. Karena di luar sana tuh banyak sekali wanita-wanita yang bisa menggoda suami saya. Jadi alangkah baiknya dikomunikasikan baik-baik dengan suami biar tahu apa yang diinginkan, dan kita tuh bisa paham, oh ini loh pakaian yang disukai oleh suami aku, jadi aku harus beli stok yang banyak tuh seperti ini, warna seperti apa yang diinginkan suami saya tuh juga harus stok juga agar suami tuh benar-benar bisa betah di rumah gitu Mbak Vivi. Berarti intinya kembali ke selera ya Bu Ratu. Tergantung sama suaminya pengennya seperti apa. Iya, karena juga sekali. Ada yang suami justru malah kalau ngelihat istrinya pakai pakaian yang seperti itu, seperti pakaian terbuka, pakaian minim seksi, itu malah justru kelihatannya rada jijik gitu ya berarti ya. Rada jijik, nggak cocok ya, gitu loh. Jadi kembali ke selera suami masing-masing. Harus ya. Dikomunikasikan sih kalau saya sarankan buat para istri di rumah sana. Kalau untuk pemilihan warna nih Bu Ratu, apakah juga mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Kalau ingin menggoda suami pakai baju warna merah atau hitam, itu menggoda. Itu menggoda, apalagi menggunakan pakaian yang sedikit seksi gitu ya Mbak Via, pasti akan tergoda suaminya, pasti akan betah di rumah lah. Atau pakaian-pakaian yang cerah, pakaian-pakaian yang imut, jangan pakaian-pakaian yang berwarna hitam atau pakaian-pakaian yang warnanya terlalu kalem atau terlalu soft banget lah, itu jangan terlalu seperti itu. Buat pakaian yang memperlihatkan wajah kita tuh fresh, seger, itu kan membuat suasana rumah, suasana orang di sekitar kita juga akan lebih fresh juga nantinya gitu. Nah kalau ini saya tanya-tanya sedikit ya tentang Bu Ratu ya. Kalau Bu Ratu sendiri tuh untuk pemilihan pakaian kadang melibatkan suami nggak sih Bu Ratu? Maksudnya gini, misal mau beli baju baru nih, atau misal mau memakai pakaian yang ini tuh kadang minta pendapat suami nggak sih? Iya, saya selalu minta pendapat suami. Kira-kira bagus nggak sayang? Nggak bagus, nggak cocok, celananya jangan yang itu, pakai yang kayak yang warna ini aja, terus bajunya jangan terlalu itu, nggak cocok sama kulit kamu. Biasanya seperti itu. Nah berarti juga melibatkan suami dalam hal berpakaian juga penting ya berarti. Benar sekali. Harus minta pendapat sama suami, terus juga cocok nggak nih kalau aku yang pakai kayak gitu juga. Benar sekali. Dilibatkan dalam hal berpakaian. Terus apa hanya cukup dengan berpakaian Bu Ratu? Maksudnya kalau kita udah berpakaian bersih, menarik, rapi di depan suami, apakah itu udah cukup? Ya nggak cukup sih. Karena kan kita sesuai dengan tema ya, cara berpakaian seperti apa sih yang bisa membuat suami betah di rumah. Ya kalau hanya pakaian saja ya suami ya hanya pakaian saja yang membuat saya yang sedikit berubah, tapi dari sikapnya nggak berubah, ya sama aja saya nggak bisa betah di rumah. Kalau sikapnya masih cerewet, masih bawel, masih dominan, masih terlalu over sama pasangannya, ya siapa sih yang nyaman di rumah ya Mbak Vivi, yang galak, yang jutek di rumah, selalu dimarah-marahin, selalu disuruh-suruh, ya nggak bakal betah di rumah Mbak Vivi. Tapi pada video kali ini kita nggak membahas selain itu ya berarti ya, karena sesuai dengan tema aja dulu. Karena kita bahasnya cara berpakaian, jadi kita rubah dulu lah dari cara berpakaian kita untuk membuat suami betah di rumah. Dan tentunya biar nggak ketinggalan apa-apa lagi sih yang harus dilakukan biar suami betah di rumah, harus subscribe channel ini. Iya dong, pastinya. Ya, karena kita akan menampilkan tema-tema menarik setiap minggunya, tentunya yang akan membantu sahabat Aura untuk membuat suami betah di rumah. Nah, gitu. Ini yang terakhir nih Bu Ratu. Kalau dari Bu Ratu sendiri ya, menurut Bu Ratu berpakaian itu lebih penting apa? Maksudnya gini, kan tentunya sikap yang nomor satu ya Bu Ratu ya tadi, tapi kita nggak bahas sikap ya di sini. Berpakaian menurut Bu Ratu yang paling penting itu apakah harus yang terlihat branded kayak gitu, mewah, atau gimana sih yang sekiranya sederhana aja tapi
membuat suami cocok, membuat suami betah itu gimana Bu Ratu? Enggak sih Mbak Vivi, pakaian saya juga nggak ada yang branded kok Mbak Vivi ya. Saya sering beli pakaian yang murah-murah, yang harga 30 ribuan, yang harga 50 ribu, malah banyak harga yang murah-murah dibanding harga yang mahal ya Mbak Vivi ya. Karena yang terpenting buat saya itu nyaman. Yang buat saya nyaman, warnanya juga cocok buat kulit tubuh saya, terus enak dipakai, adem. Udah itu aja. Yang terpenting kita bisa memadukan baju warna ini cocoknya pakai apa sih, pakai rok yang mana, apa pakai celana yang mana, itu kita bisa memadukannya. Kita harus pintar-pintar memadukannya, atau dikasih aksesoris lah, bisa pakai kalung atau bisa pakai gelang biar terlihat lebih enak, lebih nyaman, lebih terlihat fresh gitu loh Mbak Vivi ya. Jadi buat sahabat Aura semuanya, kalau pengen pakaian yang membuat suami nyaman di rumah atau betah di rumah, nggak usah mahal-mahal lah, cukup yang terpenting buat Anda nyaman, nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan, yang membuat Anda percaya diri, gitu aja deh Mbak Vivi. Iya, atau malah justru bisa seperti ini nih, pakaian nggak harus mahal, cuman mungkin duit buat beli pakaian itu kan bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, mungkin untuk merawat diri. Ya benar sekali. Kalau merawat diri tentu kan dirinya penampilannya akan lebih bagus ya. Kalau udah seperti itu kan pakai pakaian apa aja udah pasti cocok. Udah, iya. Jadi dialokasikan ke kebutuhan perawatan yang lain. Gitu. Mungkin kita pembahasnya sampai di sini ya Bu Ratu ya, tentang cara berpakaian agar suami betah di rumah. Nah, untuk tema-tema selanjutnya tentunya akan ada tema menarik lainnya Bu Ratu di sini. Dan buat sahabat Aura yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Saya juga tidak lupa mengingatkan ya buat sahabat Aura semuanya untuk subscribe channel ini biar tidak ketinggalan ya Bu Ratu ya video terbaru dari kita berdua. Bu Ratu terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Vivi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Ratu Aura in Podcast.